pagi Bapak Ibu semua. Shalom. Masih pagi, kayaknya masih belum semangat ya. Coba sekali lagi. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Shalom. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Oh, nggak ada suaranya. Sudah siap memuji Tuhan?
untuk setiap kami Tuhan. Kami percaya saat ini lawatan Tuhan ada buat kami, urapan-Mu Tuhan ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tapi kami tahu Tuhan, iblis tidak akan tinggal diam Tuhan. Saat ini kami mau bersatu hati mengusirkan segala kuasa iblis yang akan mengganggu jalannya ibadah ini. Kami saat ini bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa iblis dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ibadah ini Tuhan membawa berkat, membawa perubahan, pemulihan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap persembahkan yang terbaik. Haleluya, amin. Sekali lagi selamat pagi. Sudah bersuka cita? Coba dilihat kanan kirinya, udah senyum belum? Oh, ya udah senyum ya. Haleluya. Mau puji Tuhan lagi? Mau ya? Masih pagi ya, masih satu lagu. Masih banyak lagu-lagu yang lain ya. Tepuk tangan lagi dong buat Tuhan kita.
kita terus kuat bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Tepuk tangan lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Saya percaya urapan Tuhan tercurah buat setiap kita saat ini. Hari ini kita masih merasakan ada suasana kemerdekaan ya Bapak Ibu. Untuk itu
Bapak Ibu pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu semua pasti menginginkan bangsa dan negara kita ini menjadi lebih baik, lebih makmur, lebih sejahtera, lebih damai, pemerintahannya lebih baik, alamnya terawat. Tapi itu tidak lepas dari setiap doa kita. Pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita berdoa syafaat. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk Indonesia dan untuk kota Jember. Tapi Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu berdoa dengan mengeluarkan suara. Ya, saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa, keluarkan suara kita. Jangan ada yang berdiam diri. Kita mau fokus 3 atau 5 menit ke depan mendoakan kota kita, mendoakan Indonesia. Tapi kita berdoa dengan bersuara. Gak perlu keras-keras ya Bapak Ibu. Cukup bisa didengar oleh telinga kita saja. Tapi kita berdoa mengeluarkan suara. Kita doakan kota Jember, kita doakan bangsa Indonesia. Mari saat ini saya ajak Bapak Ibu kita tutup mata. Kita fokus berdoa buat bangsa dan negara kita, buat kota Jember. Kita tutup mata. Kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk bangsa Indonesia, untuk kota Jember. Berdoa dengan bersuara. Kita buka mulut kita, bukan doa di dalam hati. Mari saat ini kita sama-sama berdoa. Sama-sama berdoa. Kami umatmu dan
Jember. Tuhan, pakai kami menjadi orang-orang-Mu yang membawa damai, membawa sukacita dimanapun kami berada. Biarkan hidup kami mencerminkan Engkau. Biar dunia melihat bahwa Engkau ada di dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan. Pakai setiap dari kami yang saat ini hadir, membawa dampak buat lingkungan kami. Kami percaya Tuhan, kota kami, bangsa dan negara kami ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan akan bekerja. Engkau Tuhan yang pegang kami dan tidak melepaskan kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku.
kemerdekaan yang sudah Tuhan beri. Sehingga saat ini pun kami mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah lepaskan kami dari belenggu-belenggu dosa yang mengikat kami. Dan sekarang hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur Tuhan. Kami hanya bisa berterima kasih kepada Tuhan. Karena Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau yang Bapa yang pelihara setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Sehingga kami kuat sampai pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Belajar kami mau mengingat cintanya Tuhan dalam hidup kami, kebaikan Tuhan dalam hidup kami, yang tidak terhitung dengan apapun Tuhan. Hanya hati ini yang kami persembahkan kepada Tuhan. Pakai setiap kami, sehingga hidup kami boleh berdampak dan kami menjadi berkat buat semua orang. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah pujian penyembahan kami. Dan sebentar Tuhan persiapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh mendengar akan setiap kebenaran firman-Mu. Apa yang menjadi pesan Tuhan, kami mau belajar Tuhan, untuk kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi Yesus. Sehingga benar-benar Roh Kudus yang akan memulihkan setiap hidup kami dan mengerjakannya di dalam hidup kami. Sehingga kami benar-benar berada di dalam ciptaan yang baru, yang lama sudah kami tinggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, proses setiap kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami, itu yang terus menuntun langkah-langkah kami untuk kami berjalan maju bersama dengan Tuhan sampai akhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, beri hati kami, beri telinga sebagai murid, sehingga kami mau mendengarkan kebenaran firman, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku akan firman. Terima kasih Tuhan, kalau mungkin masih ada kuasa iblis roh jahat yang selalu berusaha untuk mengganggu jalannya firman-Mu disampaikan. Saat ini kami mau bersatu hati, kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, terus memenuhi hati pikiran kami Tuhan. Kami boleh fokus akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati tim PAW yang sudah melayani Tuhan. Pakai setiap anak-anak-Mu terus lebih lagi dalam melayani Tuhan sampai akhir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk dan dikasih Tuhan. Terima kasih buat tim PAW, worship leader, sehingga pemain musik LCD Sound diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita bisa setia ya untuk tetap beribadah, itu luar biasa ya. Dan beberapa hari yang lalu kita baru saja kan merayakan hari kemerdekaan ya bangsa kita Indonesia yang kita cintai ya, yang ke-78 tahun ya. Harusnya kita mengucap syukur sama Tuhan ya. 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda ya. 3,5 tahun dijajah oleh Jepang, tapi oleh anugerah Tuhan ya, saat ini kita menjadi bangsa yang merdeka ya. Dan 78 tahun kita menikmati kemerdekaan. Tapi kemerdekaan itu didapatkan bukan dengan cara yang mudah loh Bapak Ibu.
Kalau kita lihat perjuangan para pahlawan, tidak mudah. Ya. Kita lihat ada korban-korban ya, para pahlawan yang gugur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, gitu ya. Begitu juga saat ini hidup kita, anak-anak Tuhan. Ya. Tuhan sudah memerdekakan kita. Lewat apa? Lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Ya. Jadi sama-sama ada pengorbanan. Bangsa Indonesia supaya merdeka juga didapat dari pengorbanan, gak mudah. Begitu juga saat kita mau mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan, itu juga dibutuhkan pengorbanan. Kalau Yesus tidak mati buat kita di atas kayu salib, saat ini kita tidak merdeka loh Bapak Ibu. Ya, kita tetap ada di dalam belenggu ya dosa. Ya. Kita tetap ada di dalam kutuk maut juga. Tapi karena Tuhan sudah memerdekakan kita lewat kematiannya di atas kayu salib. Ya. Makanya saya bilang kita merdeka itu dengan harga yang mahal, betul. Ya, sekarang saya tanya siapa yang mau mati? Nggak ada mungkin ya satu orang pun yang mau mati. Ya, nggak ada. Kok bicara mati ya Bapak Ibu ya? Saya teringat ya dulu. Ya, ada seorang yang mau dimasukkan dalam penjara. Ini penjara loh Bapak Ibu. Bukan mati ya. Tapi kalau ada orang yang mau menggantikan orang tersebut itu luar biasa. Itu masih di penjara, bukan mati loh. Apalagi ini mati. Makanya saya katakan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib buat kita. Nggak bisa kita balas apapun sama Tuhan. Ya. Itu aja kalau ada orang yang mau menggantikan masuk penjara, saya sudah katakan luar biasa orang itu ya. Saya pernah menemukan ada memang dia mau rela menggantikan untuk masuk dalam penjara. Tapi waktu itu ya tidak boleh sama polisinya, tidak bisa. Yang salah bukan kamu, kok kamu malah yang mau masuk penjara. Yang bersalah yang masuk penjara kan. Ya. Tapi orang tersebut tetap mau menggantikan. Ya, tapi akhirnya nggak jadi karena lolos, semuanya nggak jadi dimasukkan penjara. Seperti itu masih berkorban masuk penjara. Loh sekarang Tuhan lo mati buat kita. Tuhan nggak ada salah sedikit pun loh Bapak Ibu. Tapi dia rela mati buat kita. Makanya semua kemerdekaan ya, itu dimulai dengan sebuah pengorbanan. Tidak bisa kita merdeka tanpa pengorbanan. Bangsa kita juga merdeka, tapi dibayar oleh apa? Oleh pengorbanan para pahlawan kita mati. Semua didapat oleh pengorbanan. Makanya kalau kita orang yang percaya sama Tuhan, saat ini kita benar-benar sudah merdeka. Makanya kalau bulan Agustus kita ingat, kalau bangsa kita sudah merdeka, kita selalu ingat, oh ya, kita juga sudah dimerdekakan oleh Tuhan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Ayo saya undang Bapak Ibu kita baca lebih dulu ya ayatnya ya. Kita buka di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama. Ya. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ya, kita baca ayat ini bersama-sama ya. Kitab Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Ya. 2, 3. Supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Silakan duduk. Baik, kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Dikatakan di ayat ini ya, supaya kamu sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Dari apa, Bapak? Dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Kristus sudah memerdekakan kita. Ya, makanya kemarin saya katakan, Kristus sudah memerdekakan kita dari dosa, dari maut. Ya. Supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Berarti kalau dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, berarti ada yang tidak sungguh-sungguh merdeka. Kan iya? Ya. Kalau tadi dikatakan supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, ya, berarti ada yang tidak sungguh-sungguh merdeka. Ya. Karena kadang-kadang kita berpikir, Bapak Ibu ya, kadang-kadang kita berpikir bahwa kita ini sudah merdeka, ya. Tapi ternyata kita masih belum merdeka karena masih ada di dalam belenggu-belenggu dosa, ya kan? Tanpa kita sadari loh, kadang-kadang kita tetap, walaupun kita sudah merdeka, ya. Seharusnya kalau orang sudah merdeka, ya, firman Tuhan kan katakan, kamu bukan lagi hamba dosa, tetapi kamu hamba kebenaran, kan? Ya, kalau nggak salah itu di Roma, ya. Roma 6, coba buka ya. Roma 6 ayat 18. Ya, Roma 6 ayat 18, di situ dikatakan, nah, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya. Jadi waktu kita sudah merdeka, harusnya kita hidupnya benar. Tapi kan kadang-kadang kita tidak menyadari kalau masih ada belenggu dosa di dalam hidup kita. Contohnya, kadang-kadang kita lupa ya, kita berbohong, ya kan? Kadang-kadang kita lupa, kita fitnah orang, ya. Kadang-kadang kita lupa, kita sakit hati, kecewa, ya. Itu semua dosa, ya. Itu harus disingkirkan, kan gitu. Tapi kadang-kadang kan kita lupa, ya. Kalau kita sudah bohong, kadang-kadang kita lupa loh, kita tidak menyadari. Makanya sebetulnya kita sudah merdeka, tapi ternyata kita masih belum merdeka, ya. Kalau Tuhan maunya setiap kita merdeka, ya, benar-benar merdeka di dalam Tuhan, ya, karena Tuhan sudah memerdekakan kita lewat kematiannya. Dosa, kutuk maut sudah dihapuskan oleh Tuhan, ya. Tetapi karena manusia masih punya natur, ya, ya, manusia pertama Adam dan Hawa, ya, jatuh dalam dosa, ya, karena iblis pinter kan, ya, sehingga manusia itu diperbudak oleh dosa. Makanya kita terus-menerus melakukan dosa, kan gitu, tanpa kita sadari, ya. Padahal, ya, kita selalu perlu satu kemerdekaan. Tapi kalau kita percaya kita sudah merdeka di dalam Tuhan, ya, hidup kita harus hidup benar, ya. Karena kemerdekaan itu memang hanya di dalam Tuhan, tidak bisa. Ya. Bahkan dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 8, ya, Efesus 2 ayat yang ke-8, ya, Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kalau kita sekarang merdeka, kita diselamatkan, itu bukan usaha kita, bukan karena kita berbuat baik, ya, lalu kita diselamatkan, tidak loh. Ya, semua semata-mata karena apa?
karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, enggak ada. Ya. Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa selamat karena perbuatan baik. Tidak. Karena perbuatan baik tidak menyelamatkan. Tapi kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita pasti berbuat baik. Beda ya Pak Ibu ya? Ya. Jadi waktu kita diselamatkan sama Tuhan, kita pasti bisa berbuat baik. Tapi bukan kita berbuat baik lalu kita diselamatkan, tidak. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Ya. Kita bisa berbuat baik apa, Bapak Ibu? Ya. Karena kebaikan kita ini manusia, kita kan masih ada natur dosa. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu pasti ada motivasi tertentu. Sulit kalau kita bisa baik, tapi baiknya itu murni. Itu sulit. Bahkan Yesaya loh, kalau kita baca ya. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Ya. Yesaya 64 ayat yang ke-6 di situ dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi kita tidak bisa berbuat baik. Dikatakan kesalehan kami seperti kain kotor. Karena apa? Karena banyak trik-trik di dalam kebaikan kita. Banyak motivasinya di dalam kebaikan kita. Ya. Kalau kamu menguntungkan aku akan berbuat baik. Mungkin itu yang sering kali terjadi. Ya. Jadi tidak ada satupun manusia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Gak ada. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita cuma Tuhan. Gak ada lagi. Makanya sampai Tuhan itu datang ke dalam dunia ya, untuk memberikan kita kemerdekaan, untuk membebaskan kita, untuk menyelamatkan setiap hidup kita ya. Dan semua manusia bisa menerima keselamatan itu cuma-cuma. Itu Tuhan baik. Tuhan tidak pernah lihat latar belakang hidup kita seperti apa, ya, nggak peduli kita dari gereja mana, agama mana, nggak peduli, ya. Tuhan nggak lihat itu, tapi Tuhan mau lihat apa? Hati yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang akan diselamatkan oleh Tuhan, ya. Jadi saat kita membuka hati kita, maka Tuhan akan diam di dalam hidup kita. Ya. Makanya selalu saya katakan, beri hati kita untuk Tuhan. Ya, itu penting. Ya. Jadi Tuhan datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk kita loh. Tidak loh Bapak Ibu. Tuhan datang ke dalam dunia untuk semua manusia. Ya. Asal dia mau datang kepada Tuhan. Itu. Luar biasanya Tuhan. Karena apa? Karena setiap kita butuh Tuhan. Ya. Siapa di sini yang tidak butuh Tuhan? Enggak ada ya. Setiap kita butuh Tuhan. Ya. Contohnya apa? Kalau saya katakan kita perlu Tuhan, butuh Tuhan, contohnya apa? Waktu kita dalam masalah. Ya. Kadang-kadang hati bingung ya. Apa yang harus kita lakukan? Tapi waktu kita kemudian datang sama Tuhan berdoa, ya, setelah selesai berdoa nyatanya apa? Ada damai sejahtera. Ya, berarti memang kita ini perlu Tuhan. Karena satu-satunya yang bisa memberikan damai sejahtera itu cuma Tuhan. Kalau damai sejahtera diberikan oleh dunia itu sebentar, ya.
Kalau contohnya orang senang-senang, ya mungkin rekreasi, tapi begitu pulang sudah tidak damai lagi. Ya, mungkin ke tempat-tempat, maaf ya, banyak orang yang katanya supaya stresnya hilang ke tempat-tempat apa tuh, diskotik yang saya. Tapi kan cuma sesaat, pulang dari tempat itu kan tetap kembali lagi. Tapi kalau Tuhan yang memberikan damai sejahtera, itu tinggal tetap. Ya, makanya Injil Yohanes katakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Tidak sama dengan seperti yang dunia berikan. Itu luar biasa makanya. Ya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, ya, pasti Dia tinggalkan damai sejahteranya buat hidup kita. Ya. Oleh karena itu kita harusnya bersyukur Bapak Ibu. Ya, karena Tuhan sudah mati buat kita, buat saya, buat Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak mati buat kita tidak ada kemerdekaan. Ya. Kita selama-lamanya ada di dalam belenggu dosa. Ya, dan maut, ya, itu akan datang dalam hidup kita. Oleh karena itu, waktu kita menerima Dia, ya, dan saat itu kita sudah mengalami kemerdekaan. Ya. Jadi tidak ada kemerdekaan di luar Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya yang menebus setiap manusia. Ya. Tuhan yang sudah membebaskan kita, memerdekakan setiap manusia, ya, dari dosa dan maut. Ya. Sehingga saat ini kita boleh bebas. Ya. Tapi saya katakan bebas, kita bukan sebebas-bebasnya loh Bapak Ibu, beda loh. Konsep merdeka, ya, merdeka duniawi sama merdeka di dalam Tuhan beda. Kalau merdeka dunia, kita bebas, sebebas-bebasnya, independen. Kita mau berbuat apa sesuka kita. Itu kalau merdeka dunia. Ya, seperti bangsa kita saat ini merdeka, kita bebas, kan ya, mengatur bangsa sendiri kan gitu. Tapi kalau kita merdeka di dalam Tuhan, itu ada batasannya. Ya, batasannya apa? Firman Tuhan. Ya. Hidup harus seturut firman Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah menjadi hamba kebenaran. Berarti kalau kita jadi hamba kebenaran, kita berjalan di dalam kebenaran. Artinya apa di dalam firman Tuhan? Ya, firman Tuhan ini yang menjadi batasan dalam hidup kita. Apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Ya, luar biasa ya. Ya. Sekarang kita mau belajar untuk apa Tuhan memerdekakan kita. Ya, saya pelajari ada 3 hal. Ya, yang pertama Bapak Ibu, ya, Tuhan memerdekakan kita supaya kita berdiri teguh. Ya kan dikatakan. Ayo kita baca kembali tadi ya, ayat masnya. Galatia 5 ayat 1b. Ya. Di situ dikatakan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi Tuhan memerdekakan kita supaya kita berdiri teguh. Itu artinya supaya kita dalam posisi siap. Ya. Kita lihat kalau orang berdiri teguh itu siap. Kalau dalam barisan ya, kalau kita mau berbaris upacara 17 Agustus, kan kalau sudah terapi berdiri siap, kita siap. Ya kan? Tidak mungkin kita nyantai-nyantai, ya tangannya lenggang-lenggong, kakinya miring-miring, tidak mungkin. Itu kalau istirahat. Ya. Dan Tuhan minta supaya kita berdiri siap teguh dalam segala keadaan. Kita harus berdiri teguh karena apa? Karena iblis tidak akan pernah senang waktu kita dimerdekakan oleh Tuhan. Makanya dikatakan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang dapat ditelannya.
Jadi kalau Bapak Ibu memberi celah, memberi kesempatan, maka iblis akan masuk. Ya. Makanya diperlukan kita berdiri teguh. Artinya apa? Berdiri teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Itu penting, ya. Sehingga waktu ada pergumulan, waktu ada masalah, waktu ada tantangan yang datang dalam hidup kita, ya, kita bisa kuat karena kita sudah berdiri teguh, berdiri di dalam iman kita kepada Tuhan, sehingga nggak mudah kita digoyahkan. Ya, walaupun iblis itu pintar, dia akan pakai segala macam cara, ya, untuk melumpuhkan iman kita supaya kita goyah. Ya. Karena apa? Walaupun kita sudah merdeka, saya katakan, apakah tidak ada kemungkinan kita bisa jajah lagi? Bisa, ada kemungkinan, ya. Dan siapa yang bisa membuka celah untuk penjajah bisa masuk? Diri kita, kan ya? Diri kita sendiri kan? Ya. Makanya saya katakan kita jangan beri celah, jangan beri kesempatan buat iblis. Kita harus berdiri teguh. Kalau orang yang tidak mau berdiri teguh, ya, dia cuma mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak mau berjuang, makanya bisa dijajah lagi. Ya, begitu juga kita, kalau kita orang percaya, kita cuma santai-santai di dalam hidup ini, ya, kita tidak mau lebih lagi sama Tuhan, ya, pasti kita akan tetap, ya, dosa itu akan tetap tinggal dalam hidup kita. Karena iblis itu tahu loh kelemahan kita. Setiap kita iblis tahu lemahnya di mana. Ya, Bapak Ibu lemahnya di mana tahu, saya kelemahan di mana tahu. Waktu kita tidak siap, pasti iblis menyerang kita. Makanya betul saya katakan Filipi 2 ayat 12 kan mengatakan kan, ya. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Walaupun kita sudah taat, tadi dikatakan kan, tapi kita tetap harus mengerjakan keselamatan kita. Artinya apa? Kita tidak boleh nyantai. Hidup ini perjuangan, hidup ini pertandingan, Bapak Ibu. Ya, kalau kita nyantai-nyantai, maka kita akan dikenakan kuk perhambaan kembali. Artinya apa? Kita tidak mengalami kemerdekaan. Sia-sia ya. Keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kita itu sia-sia. Ya. Makanya Tuhan bilang, kerjakan keselamatan. Artinya apa? Kita benar-benar harus berjuang dalam hidup kita. Kita tidak bisa diem-diem tok, nyantai-nyantai tok, gak bisa. Ya, Tuhan minta setiap kita, ya, harus berdiri teguh. Apalagi di hari-hari akhir. Saya katakan di hari-hari terakhir, ya, iblis itu luar biasa, ya, karena saat ini iblis itu cari bolong sebanyak-banyaknya, ya. Oleh karena itu penting kita harus sungguh-sungguh berdoa, ya. Baik buat bangsa ini kita harus berdoa, bangsa kita, ya. Supaya apa? Supaya benar-benar pemerintahan kita jadi pemerintahan yang takut akan Tuhan. Jadi tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, ya, tidak korupsi, ya kan? Ya, luar biasa loh. Kalau di dalamnya, ya, pemerintahan kita tidak korupsi, ya, kota ini menjadi bagus, kota Jember ini. Ya. Kemarin saya beberapa hari lalu berbicara dengan seorang, dia bilang di kota, maaf di kota, ada satu kota itu indah. Iya, saya bilang mungkin karena pemerintahannya, siapa atau bupatinya tidak korupsi. Ya, dana yang dikeluarkan dibuat untuk pembangunan kota, luar biasa. Begitu juga kita, kota Jember, ya kan? Bisa menjadi indah. Makanya itu dibutuhkan setiap kita anak-anak Tuhan berdoa buat pemerintahan, sehingga benar-benar pemerintahan kita pemerintahan yang takut akan Tuhan.
Ya, kita perlu berdoa buat bangsa kita, Bapak Ibu ya. Saya katakan ada banyak anak-anak Tuhan, ya kita yang percaya Tuhan. Padahal kita sudah mengenal Tuhan, sudah dimerdekakan, tapi kita tidak mau berdiri teguh. Ya, kalau kita tidak berdiri teguh, kita gampang digoyahkan oleh berbagai-bagai pengajaran, sehingga iman kita tidak kuat. Ya. Waktu kita mendapat pengajaran yang tidak benar, ya, iman kita tidak kuat. Jadi waktu ada persoalan, masalah datang, pasti kita jatuh. Ya, oleh karena itu, supaya kita kuat, belajar firman. Kita tahu pengajaran dari firman, ya. Kalau kita tidak pernah baca firman, kita tidak tahu. Disesatkan oleh berbagai-bagai pengajaran, kita nggak tahu. Tapi kalau kita baca firman, belajar firman, kita semakin tahu, kita semakin mengenal, ya, Allah yang kita percaya itu seperti apa dalam hidup kita. Ya, oleh karena itu penting, Bapak Ibu, ayo supaya kita tetap berdiri teguh, ya, di dalam iman kita, bangun iman kita di dalam Tuhan. Ya, karena kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi jangan lagi kita menyerahkan diri kita kepada perhambaan dosa. Jangan, ya. Oleh karena itu kita belajar buang, Bapak Ibu ya, semua hal-hal yang tidak Tuhan perkenan, yang memperbudak dalam hidup kita, itu harus kita buang. Makanya 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa? Hidup kita yang lama ini loh, yang diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh keinginan-keinginan daging kita, itu dibuang. Ya, contohnya apa? Mungkin kita suka bohong, ya. Mungkin kita suka fitnah orang, ya. Mungkin kita ngerasain orang, ya. Mungkin kita simpan sakit hati, kepahitan, kekecewaan, dibuang jauh-jauh. Ya, ya, karena itu semua kejahatan. Efesus 4 ayat 31 mengatakan demikian. Itu harus kita buang jauh-jauh. Ya, tapi kan ada dari kita yang senang tetap ya, tetap aja bohong ya, saya tetap suka bohong. Ya, kadang-kadang ada orang bilang sama saya, tidak apa-apa, bohong demi kebenaran, demi kebaikan kalau nggak salah. Nggak boleh loh kalau firman Tuhan. Bohong ya tetap bohong, nggak boleh. Ya. Tuhan tidak mau, ya. Makanya setiap kita belajar, ya, saya pun juga belajar, karena hidup ini kalau kita tidak benar-benar tidak dekat sama Tuhan, tidak kuat kita, ya, untuk berdiri teguh kita tidak kuat, ya. Apalagi sekarang bukan hanya itu aja, kita diperhadapkan dengan mamon, uang. Saya lihat loh orang sekarang yang bekerja terus siang malam, tidak ada habis-habisnya. Apa yang dicari? Kadang saya mikir, apa yang dicari ya? Uang hartanya yang sudah cukup banyak, mungkin tidak habis-habis, palingnya berapa turunannya. Tapi kenapa kok kejar uang terus? Ya, karena itu mengikat dalam hidup kita. Dosa itu mengikat. Makanya kita sulit untuk kita bisa melepaskan dosa. Walaupun kita ada kemauan. Rasul Paulus katakan, ya, aku ingin berbuat baik, tapi ternyata yang kulakukan yang jahat. Ya, ada keinginan. Mungkin setiap kita ingin pasti ya. Contohnya mungkin kalau saya suka bohong, aku ingin Tuhan saya tidak bohong. Tapi kembali lagi bisa bohong loh, bisa loh. Ya. Karena apa? Karena dosa itu mengikat dalam hidup kita. Makanya kalau kita benar-benar mau lepaskan itu semua, buang itu semua, minta pertolongan Tuhan. Ya, ada komitmen di dalam diri kita. Ya, kita minta tolong sama Tuhan, pasti kita ditolong. Oleh karena itu dikatakan di dalam Yudas 1 ayat 20. Ayo ya. Yudas 1 ayat 20 itu mengatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci,
dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya. Kita harus berdoa. Ya. Kalau tidak berdoa kita tidak bisa untuk kita tetap berdiri teguh. Karena apa? Karena iblis tahu kamu loh lemahnya di sini, tak serang sama aku. Ya, makanya kita kembali jatuh. Tapi kalau kita berdoa, kita minta Roh Kudus, kita minta Tuhan tolong aku Tuhan. Aku rindu, pengen lepas dari ini semua. Ya, belenggu-belenggu dosa yang mengikat dalam hidupku, aku mau lepaskan semua Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan tuntun, asal kita punya kerinduan. Ya, Mbak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, untuk apa Tuhan merdekakan kita? Yang kedua, supaya kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan. Ayo kita baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16, di situ dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita sudah dipanggil untuk merdeka, kan setiap kita sudah mengalami kemerdekaan, Boy. Ya. Oleh karena kita sudah merdeka, jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah Tuhan beri untuk menyelubungi kejahatan kita. Ya. Karena ada orang-orang yang berkata, saya percaya, saya sudah diselamatkan. Karena itu, saya mau hidup sesuka-suka saya. Ya. Saya mau kepahitan, oke. Saya mau bohong, oke. Saya mau selingkuh, oke. Gitu. Ya. Wong saya loh sudah diselamatkan. Saya sudah terima keselamatan. Ya. Bahkan harganya sudah lunas dibayar sama Tuhan. Kan saya sudah lunas dibayar sama Tuhan. Ya terserah saya mau berbuat apa. Tidak mau ibadah ya terserah. Saya sudah selamat. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita tidak akan selamat kalau seperti itu. Ya. Itu artinya kita menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan beri, keselamatan yang Tuhan beri, kita salah gunakan, menyelubungi setiap dosa-dosa kita. Tuhan tidak akan suka, Bapak Ibu. Makanya Tuhan minta hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi setiap kita, Bapak Ibu dan saya ini hamba Tuhan. Ya, kalau hambanya Tuhan, hidupnya harus hidup benar. Kan iya, kan hamba kebenaran. Jadi kita jangan tinggal terus di dalam dosa. Kita berusaha minta ampun sama Tuhan. Kalau kita masih ada dosa yang mengikat, kita minta ampun Tuhan, benar-benar aku rindu. Tuhan lepaskan dari ikatan dosa ini. Pasti nanti ditolong sama Tuhan, baik. Kalau kita ada kerinduan ya, ada hati. Ya, makanya Tuhan sudah beri kita kemerdekaan. Jangan disalahgunakan. Banyak loh orang yang belum merdeka, belum selamat banyak di luar sana. Seharusnya kita kan untung besar ya. Kita sudah dipanggil sama Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Ya. Makanya kalau kita sudah dipanggil, ayo kita terus berjuang sama Tuhan. Makanya kalau kita percaya sama Tuhan, tidak usah tanggung-tanggung. Percaya sungguh sama Tuhan, 100%. Ya. Sehingga saya percaya Tuhan akan tuntun langkah kita. Langkah demi langkah terus kita berjalan terus di jalan-jalannya Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk apa Tuhan memerdekakan kita? Yang ketiga, supaya kita pergi melayani orang lain dalam kasih. Ya, dikatakan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, itu yang diminta Tuhan. Jadi kita tidak boleh
bermain-main dengan kasih karunia ya Bapak Ibu ya. Justru kita harus menjaga anugerah Tuhan ya. Waktu kita merdeka ya, kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk bisa berdiri teguh ya. Supaya apa? Supaya kita tidak mempermainkan kasih karunia yang sudah memerdekakan dalam hidup kita Bapak Ibu ya. Dikatakan memang kamu telah dipanggil untuk merdeka ya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain ya. Jadi pengertian merdeka ya, itu bukan hanya bisa melakukan apa yang ingin dilakukan ya, tapi juga bisa tidak melakukan apa yang tidak ingin dilakukan. Agak bingung ya. Ya, saya beri contohnya. Jadi kalau kita tidak ingin marah, kita bisa tidak marah. Itu benar-benar kita merdeka, Ibu ya. Kalau kita tidak ingin bohong, kita bisa tidak bohong. Ya, itu artinya merdeka. Ya, artinya apa? Kita bisa menguasai diri kita. Kalau hal ini Tuhan tidak berkenan, kita tidak akan lakukan. Ya, kalau hal ini Tuhan berkenan, boleh kita lakukan kan gitu. Jadi bukan hanya bisa melakukan, tapi bisa tidak melakukan yang kita tidak inginkan. Artinya kita bisa menolak dosa. Ya, katakan tidak terhadap dosa. Ya, itu penting. Itu artinya merdeka. Ya, dan kita hanya bisa melakukannya kalau kita di dalam Tuhan. Ya, karena kita sudah merdeka dari dosa. Bukan merdeka untuk berbuat dosa loh Bapak Ibu, bukan loh. Ya, makanya hidup tidak boleh sembrono. Oh, aku sudah percaya Tuhan, aku sudah jadi anak Tuhan, tidak apa-apa lah. Bohong-bohong dikit tidak apa-apa lah. Tipu-tipu dikit tidak apa-apa lah. Jangan Bapak Ibu. Ya, Tuhan tidak mau loh, Tuhan tidak senang loh Bapak Ibu. Ya. Ya. Justru Tuhan memerdekakan kita supaya apa dikatakan? Supaya kita pergi melayani orang lain. Supaya apa? Supaya mereka juga boleh dimerdekakan oleh kasih Tuhan. Itu makanya Tuhan merdekakan kita. Banyak orang-orang di luar sana Bapak Ibu ya, yang belum menerima kemerdekaan. Mereka masih diperbudak ya, menjadi hamba dosa. Banyak di luar sana. Mereka juga pengen kemerdekaan, sama ya, supaya mereka dapat kemerdekaan ya. Dari siapa? Dari kita. Makanya hidup dikatakan, hidup kita ini harus benar-benar ya, berjalan dulu di dalam kebenaran. Makanya semua sakit hati, semua kepahitan, semua apapun ya yang ada di dalam hati kita, itu harus benar-benar kita buang jauh-jauh, sehingga benar-benar hidup kita benar. Kalau hidup kita benar, kita sudah jadi hamba kebenaran Bapak Ibu, kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa ya. Di luar sana banyak ya yang membutuhkan pertolongan kita, banyak. Kalau kita bisa kan, itu menyenangkan hati Tuhan ya Bapak Ibu ya. Itu yang Tuhan nuntut. Makanya hidup ini harus berdampak. Ya, setiap kita hidup harus berdampak. Ya. Yang pertama kita harus berdampak dulu bagi keluarga kita. Ya, bagi rumah tangga kita harus berdampak. Ya. Jadilah suami yang menjadi imam di tengah rumah tanggamu, agar rumah tanggamu juga dimerdekakan. Ya. Jadilah istri yang juga berdampak dalam rumah tanggamu, membawa kuasa kemerdekaan bagi anak-anakmu. Ya. Begitu juga dengan anak juga harus berdampak menjadi anak-anak yang dimerdekakan dalam keluarga, sehingga kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya,
Kalau seperti itu pasti rumah tangga kita, keluarga kita menjadi teladan ya, bagi yang lainnya. Ya. Sehingga kalau rumah tangga, keluarga menjadi teladan, ya, kita bisa memerdekakan orang lain. Ya, karena orang melihat kita, ya, oh iya ini keluarganya ya, aduh boleh dikatakan keluarganya luar biasa. Karena apa? Karena anak Tuhan. Ya. Tapi kalau keluarganya amburadul, ya gitu kok mau memenangkan jiwa, nggak bisa, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau kita sudah di dalam keluarga, ya, sama-sama kita punya tanggung jawab. Sebagai suami bertanggung jawab, ya, terhadap keluarga, istri juga harus berdampak bagi keluarga, bagi anak-anak, ya, penting ya. Mama itu peran penting buat anak-anak, ya. Peranan penting, makanya dikit-dikit anak tuh mesti lapornya ke mama. Itu dikit-dikit, ya. Sehingga makanya mama ini saya katakan seorang ibu ini peranannya sangat penting, ya. Makanya harus kuat sama Tuhan sehingga benar-benar menjadi teladan buat anak-anak. Jadi contoh, ya. Sehingga anak bisa lihat, oh iya ya, papaku, mamaku orang yang takut sama Tuhan, orang yang cinta Tuhan, dan itu akan berdampak buat anak-anak. Ya, penting kita sebagai orang tua, papa, mama, ayo supaya hidup kita ini bisa berdampak bagi orang lain. Kalau kita belum berdampak bagi keluarga, saya percaya kita tidak bisa berdampak buat orang lain. Ya, penting ya Bapak. Ayo kita baca ya. Dalam ayat yang terakhir kita buka dalam Roma 6 ayat 22. Ya. Roma 6 ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya. Jadi luar biasa ya. Kita sudah mengalami kemerdekaan. Tuhan minta kita menjadi hamba Tuhan. Ya. Ya. Supaya apa? Supaya kita ini bisa berdiri teguh. Kita bisa berjaga-jaga. Ya. Sebagai hamba Tuhan bisa berjaga-jaga dalam hidup kita. Bukan hamba Tuhan itu dalam artian pendeta, tidak. Setiap kita tuh hamba Tuhan. Ya. Supaya kita bisa berjaga-jaga, ya. Berdiri teguh, ya. Sehingga pada akhirnya kita beroleh buah, ya kan? Ada dampak, ya. Waktu kita beroleh buah, ya hidup kita berdampak. Kita bisa pergi mencari jiwa-jiwa, ya. Kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa lewat hidup kita, ya. Oleh karena itu penting, ayo supaya hidup kita berdampak, ya. Benar-benar kita harus semakin dekat sama Tuhan, ya. Kalau kita tidak dekat sama Tuhan tidak bisa, ya. Ya, penting dekat sama Tuhan. Karena waktu kita dekat sama Tuhan, ya, Roh Kudus selalu ingatkan kita. Ya. Waktu langkah kita mau di jalan yang salah, diingatkan sama Tuhan, kamu salah loh. Ya, sehingga kita, oh iya Tuhan, ampuni. Ya, luar biasa. Dituntun langkah-langkahnya, pasti dituntun. Ada hikmat dari Tuhan. Ya, dan Tuhan juga beri kita kepekaan. Orang yang dengar-dengaran sama Tuhan, ya, itu diberi kepekaan sama Tuhan. Sungguh. Ya, sehingga melakukan apapun tidak pernah gegabah. Enggak. Karena dituntun sama Tuhan. Sehingga benar-benar kita memiliki semangat kemerdekaan. Itu ada dalam hidup kita, ya. Ya. Sehingga kita percaya Tuhan, hidupku sudah Tuhan merdekakan. Sudah Tuhan selamatkan hidupku. Dan harganya sudah lunas dibayar. 1 Korintus ya, 6 ayat 20 dikatakan, ya. Oleh karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu yang diminta Tuhan. Setiap kita harus bisa memuliakan Tuhan. Makanya saya katakan, ya, hidup ini bukan punya kita, ya,
tapi Kristus yang ada di dalam kita. Seperti Rasul Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau ini memang menjadi pedoman dalam kita, pasti kita bisa memuliakan Tuhan. Karena hidup bukan punya aku, tapi punya Tuhan. Jadi memang seharusnya aku harus memuliakan Tuhan di dalam hidupku, lewat tubuhku, lewat apa? Lewat perbuatanku, lewat perkataanku Tuhan. Ya, luar biasa ya. Kita diingatkan pada pagi hari ini, setiap kita, ya Bapak Ibu, ya kita berjuang. Ya, kemerdekaan Tuhan sudah beri. Tuhan itu sudah sangat-sangat baik dalam hidup kita. Tapi kalau sudah Tuhan beri kemerdekaan, ayo kita berjuang. Ya, kita sama-sama berjuang. Ya, Bapak Ibu berjuang, saya pun berjuang. Ya, untuk kita bisa terus maju bersama Tuhan. Ya, untuk kita bertumbuh. Semakin kita bertumbuh, semakin kita mengalami pertumbuhan. Respon kita itu benar sama Tuhan. Ya. Tapi kalau kita tidak mengalami pertumbuhan, tetap aja terus kita dibawain terus. Tidak bertumbuh. Responnya itu tidak benar sama Tuhan. Tapi kalau kita semakin bertumbuh, respon kita lebih benar sama Tuhan. Ya, jadi tidak mudah. Orang yang dekat sama Tuhan tidak mudah marah, tidak mudah ngambek, ya kan? Tidak mudah tersinggung, ya. Itu orang dekat sama Tuhan. Ya. Karena apa? Karena kita menyadari kita semua loh manusia, terbatas, lemah. Ya, pasti setiap kita, saya, Bapak Ibu pasti selalu melakukan kesalahan. Ya, oleh karena itu, kalau kita responnya benar, kan pasti pikiran apa? Pikiran yang baik, pikiran yang manis, pikiran yang mulia itu ada di dalam hidup kita. Ya, jadi kalau orang ada melakukan kesalahan, iya, wajar memang manusia berdosa. Ya, saling memaafkan. Ya, itu yang Tuhan minta. Luar biasa ya, kita diingatkan ya. Ayo kita sama-sama berjuang. Ya, untuk terus kita melangkah maju sampai akhirnya kita menerima apa tadi dikatakan, kesudahannya, menerima hidup yang kekal setiap kita. Ya, puji Tuhan ya. Ayo saya mengajak Bapak Ibu terus setia iring Tuhan sampai akhir dalam hidup kita.